rabaya sekedede kararaba papa. Uria takana rabaya sekina batakana ya basanda rabaya se. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan hormat pengagungan kami kepadamu ya Allahku. Engkau Allah maha besar, Engkau Allah maha kuasa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami, Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotora Harjo dan juga keempat wakil beserta keluarga mereka Tuhan. Kiranya pengurapan kasih setia Tuhan terus menyertai setiap langkah mereka, sehingga kemanapun mereka melangkah Tuhan ada nama Yesus. Kemanapun mereka melangkah jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak rayon kami, Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna bagi kehidupan Bapak Wiweko Mulyono, juga kedua wakil dan istri. Tuhan urapi mereka beserta stafnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Lipo Cikarang boleh menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa ya Allahku, Bapak Gembala kami, Bapak Riki Budianto, Ibu Linda Kristiani. Tuhan pelihara keluarga ini. Tuhan lawat mereka, taruh hikmat pewahyuan daripada Allah Bapa. Tambahkan Tuhan pengenalan, pengertian akan Allah pada mereka. Tuhan pelihara mereka ya Tuhan, sesuai dengan kasih karuniamu, sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Sehingga ketika mereka Engkau utus Tuhan, oh ya Bapak, jiwa-jiwa boleh datang kepadamu lewat kehidupan keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan Yesus, oh ya Bapak, Ibu Pak Endang dan juga Ibu Lindali Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Bapak. Ibu Mita dan juga kedua anaknya diurapi, diberkati di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Staf yang ada di Grand Wisata Sekretariat Tuhan, urapi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan kuasa daripadamu ya Bapak. Mereka bekerja karena mereka takut akan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati pekerjaanmu yang ada di GBI Rayon 8 Grand Wisata. Tuhan, hikmatmu turun atas setiap jemaat-jemaatmu ya Allahku, sehingga takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah ada pada setiap jemaatmu ya Bapa, sehingga kerinduan para jemaatmu Tuhan untuk mencari hadiratmu, ketenangan mereka Tuhan hanya ada di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak muda, berkati Gas DNA Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan kuliah mereka Tuhan. Mari Roh Kudus campur tangan setiap mereka melangkah ya Bapa, mereka menjaga kekudusan-Mu yang ada dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda Tuhan, mereka semakin giat di dalam Tuhan, mereka semakin mencintai jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati, memberkati juga tim church ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapa bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan damai sejahtera di Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Uria Bapa patakan aralabaya seke Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak setiap kerusuhan, kami tolak setiap pemberontakan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Indonesia penuh dengan hadirat Allah, Indonesia penuh dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga oh ya Bapa, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan di hati mereka percaya Engkau. Berkati Bapa bangsa ini, oh ya Bapa, patahkan aralabaya seke, bangkitkan Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa Indonesia, bangkitkan Tuhan para pendoa-pendoa yang ada di bangsa Indonesia, sehingga pendoa-pendoa Tuhan benar-benar oh ya Bapa berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, berdoa dengan hati yang benar-benar merindukan hadirat-Mu Tuhan, memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan COVID-19 sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya COVID-19 sudah berhenti dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan, Indonesia aman,
Indonesia damai, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati pemerintah yang ada. Berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Bapak Ma'ruf Amin. Engkau sudah mengutus mereka untuk memimpin bangsa ini. Biar takut akan Allah ada pada mereka ya Tuhan. Dan biar setiap keputusan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan Tuhan, itu datang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati Bapak keamanan yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan, biar pasukan malaikat surgawi berjaga-jaga atas bangsa kami. Mengawal Tuhan, para keamanan TNI, Polri, Tuhan semua. Ya Bapak, pakaratakan ya keamanan bangsa Indonesia. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mereka lebih jeli melihat situasi yang ada. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya Bekasi kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berkati Bekasi Tuhan. Ya Bapak, biar gereja-gereja di Bekasi ini benar-benar boleh bersatu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Bekasi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat SPK yang akan dimulai pada 8 November ini. Tuhan, ambil alih semua pekerjaan-Mu melalui SPK, dari pembina, tim besar, pembicara, peserta, semua Tuhan, pemuji. Tuhan, satukan hati kami. Kami mau melakukan karena kami benar-benar mengasihi Tuhan, agar nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan Tuhan, lewat pelayanan SPK, ya Bapak, kami boleh melahirkan jiwa-jiwa yang militan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini. Kau mau berkati ibadah 1, 2, dan 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini boleh jadi karena Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, kita memuji Tuhan saat ini. Kita akan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menari buat Tuhan Yesus. Sebelumnya, yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, go. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan. Haleluya. Bersama kita mau katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama katakan. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan gerakan kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
lebih mantap lagi. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan sukacita, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, come on. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, come on. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara merasa sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Sungguh Kaulah yang besar ya Tuhan. Sungguh Kaulah yang mulia dalam hidup kami. Kami bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Allah yang bertahta dan yang memerintah dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain ya Tuhan Yesus. Kau yang termulia, Kau yang termasyur, Kau yang maha agung ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my
righteousness. I give you praise, I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Katakan bersama. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I give you praise, for you are my righteousness, and I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness, and I give you praise. I give you praise, oh Tuhan, for you are my righteousness. I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God.
Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya.
kita mau katakan. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa melalui Tuhan, melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang Tuhan, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa. Walaupun tidak bisa bertatap muka, bisa menyapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baik, mari kita satukan hati di dalam doa, karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa, terutama buat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan serahkan bagi kami, supaya setiap kami yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan kami diberikan materai sebagai tanda kami kepunyaan-Mu, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kami selama-lamanya, yang akan memimpin, menuntun, mengajar, mendidik, dan menghibur setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Engkau menaruh perkataan di dalam mulut bibir hamba-Mu, dan juga Tuhan mengurapi dan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja, membuka hati pikiran mereka, supaya mereka boleh menangkap pesan Tuhan hari-hari ini, apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang dengan judul Tetap Tegar di Masa Sukar. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa sukar, apalagi kita hari-hari ini hidup di akhir zaman, ya. Tuhan sudah peringatkan bahwa masa sukar itu akan ada. Di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa sukar. Dan saya percaya kita sedang menghadapi satu masa, yaitu boleh dikatakan masa sukar, ya. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, ada banyak orang kehilangan dengan keuntungan-keuntungan, ya, penjualannya rugi, bahkan juga ada pendapatan-pendapatan mereka dari hasil kerja mereka tidak dapat full,
Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani yang namanya pergumulan hidup. Ya, akan ada banyak perubahan-perubahan kehidupan kita yang harus kita lakoni dan harus kita jalani. Apalagi di masa-masa pandemik ini, saya tidak pernah dari sejak saya kecil sampai sekarang, apalagi di dalam sekolah. Sekarang sekolah mereka harus online. Mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung, hanya lewat media. Mereka tidak bisa berinteraksi secara bersentuhan, ya kan? Itu satu masa yang memang harus dijalani, itu namanya perubahan hidup. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa-masa sukar seperti ini? Ya tidak lain, kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Allah, yaitu janji-janji Allah di masa-masa sukar. Itu kita terus berharap dan tetap percaya dengan firman Tuhan. Di ayat Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Memang tidak harus kita jalani hidup ini sulit apapun, kita tetap kuat dan tetap tegar di masa-masa sukar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 5 hal yang harus kita lakukan di masa-masa sukar sebagai langkah iman kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita baca lah ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, Tuhan perintahkan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau kita dapat berkat, kita sehat, kita dapat bonus, kita dapat keuntungan-keuntungan, wah kita dapat hadiah, kejutan-kejutan, kita mengucap syukur. Itu adalah sesuatu yang mudah dan semua orang itu pasti bisa mengucap syukur. Tuhan terima kasih ya, aku dapat berkat. Tapi pada satu masa, dalam kondisi yang boleh dikatakan teramat sulit dalam hidup kita terjadi, kita bisa mengucap syukur enggak? Kalau kita bisa mengucap syukur pada masa sukar, pada masa sulit yang amat sulit bagi kita, itu sama artinya kita mempersembahkan korban di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin banyak Anda mengucap syukur di masa sukar, sebanyak itu pula korban yang Anda bawa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya sebanyak korban syukur, sebanyak persembahan korban syukur yang Anda bawa ke dalam Tuhan di masa-masa sulit, itu sama artinya Anda akan melihat bagaimana pertolongan dan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Itu sebenarnya kunci. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau sedikit menyaksikan beberapa saat yang lalu. Jujur saya mengalami satu masa yang boleh saya bilang, katakan itu adalah masa yang amat sulit buat hidup saya dengan keluarga. Saya dirawat. Dan saya menerima telepon pada waktu saya dirawat. Saya dengan anak saya satu ruangan, saya dirawat. Saya harus ditelepon, harus datang ke ruang ICU di mana suami saya dirawat. Katanya, "Ibu, cepat datang kemari." Saya segera ke sana. Waktu saya sampai tiba di sana, saya melihat bagaimana dokter sudah berupaya untuk bisa memberi pertolongan buat almarhum. Sampai pada akhirnya dokter itu mengatakan, "Ibu, maaf, kami sudah berupaya. Beliau sudah tidak ada." Saya hanya berdiam. Saya tahu dia sudah tidak ada. Saya hanya mendengar penjelasan-penjelasan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu tentang penguburan dan selanjutnya urusan-urusan surat. Saya tidak bisa
keluar, jadi anak saya yang ngurus Evi, segala sesuatunya dia yang ngurus sama adik. Saya kembali ke kamar, saya kembali sama Egi, dan saya menyerahkan Evi biar dia yang ngurus. Saya tahu mereka juga terpukul. Saya masuk ke kamar, saya berdoa. Saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai orang beriman, langkah iman saya lakukan firman Tuhan itu dalam kondisi yang harusnya saya tidak bisa, tidak sesuai dengan hati saya, keinginan saya, kehendak saya. Saya belajar mengucap syukur. Saya cuma bilang, Bapak terima kasih. Aku mengucap syukur. Engkau baik, amat sangat baik. Terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah bawa suamiku ke surga. Aku mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur buat apa yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ternyata pada waktu kita mengucap syukur pada masa sulit sebagai korban yang kita persembahkan ke hadapan Tuhan, itu memuliakan aku. Di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pada saat kita mengucap syukur pada masa sukar, itu memuliakan Tuhan, bukan lagi sungut-sungut. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin pada waktu seperti itu saya kehilangan suami saya tidak bisa mengucap syukur. Saya tidak melakukan kehendak Tuhan pada saat itu. Gampang, kita ngerti melakukan kehendak Tuhan, tapi prakteknya itu sulit. Ada beberapa orang tidak bisa. Saya kemarin sharing sama anak-anak saya. Waktu dalam perjalanan saya ke Tangerang mau ke rumah mami mertua. Saya tanya sama anak-anak saya, sewaktu kalian mendengar papi dipanggil Bapak di surga, kalian ada mengucap syukur nggak di dalam surga? Anak saya yang besar bilang, enggak mami, saya belum bisa dalam sehari itu saya mengucap syukur. Saya perlu waktu untuk mengucap syukur. Si Eki, anak saya yang bungsu, dia bilang, ya enggak mami, itu mah gila, saya masih belum bisa. Pada saat papi meninggal, saya harus bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya tahu kapasitas mereka belum sampai di sana. Mereka pasti terpukul mengalami satu masa di mana yang saya bilang mereka kehilangan, tapi mereka harus belajar untuk bisa mengucap syukur. Tapi saya bersyukur pada masa-masa akhirnya mereka bisa mengucap syukur dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, langkah kedua adalah apa yang harus kita kerjakan di masa sukar sebagai langkah iman kita kepada orang percaya, yaitu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena manusia itu terbatas. Kita membutuhkan satu kuasa yang tidak terbatas itu bekerja dalam hidup kita. Doa adalah sarana komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan. Doa itu dapat menembus kemustahilan, ya, senjata yang ampuh untuk melawan segala musuh-musuh dalam segala bentuk. Doa itu bisa menggetarkan hati Tuhan sehingga Dia akan bertindak dan menolong kita. Doa itu adalah menghadirkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dalam manusia yang sangat terbatas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari bagaimana teladan Tuhan Yesus dengan kehidupan doanya secara pribadi dengan Bapa. Dia mempunyai waktu-waktu pribadi dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bagaimana di Taman Getsemani dia berdoa semalam sewaktu dia sebelum diserahkan.
Dia ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia mencari Bapa. Dia membawa 2 muridnya untuk berdoa. Dia berdoa, dikatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Lalu dia turun, didapati murid-muridnya sedang tidur. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam lamanya? Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama, dikatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Sampai akhirnya yang ketiga kali dia berdoa dengan yang sama. Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Pada waktu malam ia diserahkan, dia mengalami satu ketakutan yang amat sangat, yang menekan batinnya, penderitaannya. Dia mengalami satu ketakutan. Dikatakan dia sedih, hampir mati rasanya, dan mau mati rasanya. Dikatakan keringatnya itu seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Pada saat dia intim, dia fokus kepada Bapa, dia bertemu dengan Bapa, akhirnya dia mengatakan, lihat, waktunya telah tiba, Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Pada saat kehendak manusia dagingnya dikikis, terkikis, kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari masa sukar ini banyak berdoa, cari hadirat Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil poin yang ketiga, yaitu jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Kita baca di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak dijawab? Itu hati kita bimbang dan ragu. Orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Tuhan hanya mau supaya kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dengan iman dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Tidak ada lagi yang kita hanya percayakan selain Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan siapapun, tetapi berharaplah kepada Tuhan dan percayalah akan janji-janji Tuhan. Katakan amin. Pemazmur bilang, dia bilang di kitab Pemazmur mengatakan bahwa dia melihat gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pergumulan, kesulitan di dalam hidup dia, tetapi dia percaya ada pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kita bisa baca di kitab Mazmur 121 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu bisa baca seluruhnya. Dikatakan gini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Jadi Tuhan mau kita terus percaya dan berharap dengan janji-janjinya. Katakan amin. Poin yang keempat adalah menabur, Bapak Ibu. Menabur di masa sukar. What? Ya memang kita beda dengan prinsip orang-orang dunia. Kita hidup di dalam hukum kerajaan Allah. Mungkin kalau orang-orang dunia di masa sukar, saya lagi uangnya pas-pasan untuk hidup, saya harus menabur. Bagaimana nanti dengan kebutuhan saya? Tapi kita sebagai orang benar, orang beriman, Tuhan perintahkan menabur. Kita baca ya di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, luar biasa ya. Tuhan bilang ukuran yang dia pakai itu dipadatkan, digoncangkan, berarti full, penuh, nggak ada yang setengah-setengah, full, luber boleh dikatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo belajar untuk menabur di masa-masa sukar, seperti janda yang mempersembahkan 2 eser itu. Dia memberikan seluruh kepunyaannya. Tuhan tidak menuntut seluruh kepunyaanmu. Tuhan hanya melihat hati kita senantiasa untuk punya belas kasih. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ayo, kalau kita digerakkan, beri apa yang bisa kita berikan, kita bagikan kepada mereka. Dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga membutuhkan yang namanya keuangan. Itu biaya operasional juga dibutuhkan. Bawa apa yang menjadi miliknya Tuhan, persepuluhan, kembalikan kepada Tuhan. Apapun ucapan syukur, persembahkan kepada Tuhan. Percayalah, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Katakan amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Baik, poin yang terakhir adalah tetaplah tenang di dalam Tuhan, ya. Kata di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada masa sukar ini hendaklah kita tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Tidak lain bagaimana jiwa kita, batin kita bisa merasakan ketenangan, damai sejahtera hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendapatkan ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kita harus tetap tenang, menaruh pengharapan, iman, dan hanya berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan bertindak. Dia berjanji bahwa Bapa sekali-sekali tidak akan membiarkan kita dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Percaya dengan firman-Nya bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya apa yang saya bagikan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi jawaban. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber jawaban atas setiap permasalahan kehidupan kita. Di masa-masa sukar, teruslah berharap dan hanya percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita berdoa untuk mengakhiri sharing kita hari ini. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Kami sudah mendengar dan kami akan melakukannya Tuhan. Di masa-masa sukar seperti ini, ajari kami terus Tuhan untuk bersyukur dan bersyukur. Bukan bersungut-sungut Tuhan, tetapi terus boleh membawa korban Tuhan, yang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan lewat bibir kami. Terima kasih, kami terus berdoa dan hanya percaya kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami mau menabur Tuhan di masa-masa sukar. Supaya kami dapat Tuhan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu dengan hati yang sukacita memberi Tuhan. Mengembalikan apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Dan kami mau tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Engkau yang memberikan kesejukan, damai sejahtera, sukacita di saat kami boleh berjumpa dengan Engkau lewat waktu-waktu pribadi kami Tuhan Yesus. Dan kami akan terus mengalami dan dibawa mengalami keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu ya Abah. Kalau hari-hari ini mereka mengalami masa sukar, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bertindak dan akan segera menolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan, mari Engkau menolong dan mengangkat setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Bukakan jalan Tuhan, Engkau akan begitu banyak
cara untuk menolong kami ya Aba ya Bapa, sebab pertolongan kami darimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Tuhan yang terus mengurapi anak-anakmu ya Aba, dan mengurapi kami semua. Pakai hidup kami Tuhan menjadi kepanjangan tanganmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan serta menikmati firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Biar Engkau memakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan ini Tuhan, sehingga berguna bagi kemuliaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, ibadah Victory Moment akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pengumuman yang berikutnya adalah pria maksimal akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November jam 7 malam melalui aplikasi Zoom juga. Pengumuman yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Community of Love atau KUL, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Nanti kami akan merekomendasikan KUL yang terdekat dari rumah Bapak Ibu semua. Pengumuman yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayan penyerang anak, dapat menghubungi nomor sekretariat. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu kembali supaya kami dapat mengarahkan dengan baik sehingga pelayanan ini berjalan baik dan aman. Demikian pengumuman yang saya dapat sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.